Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hakim dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas C. Pada video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang musnad ilaih ahwalihi wa a'rabihi balaghah. Langsung saja kita ke pembahasannya. Sesungguhnya dalam sebuah kalimat harus terdiri dari dua elemen, yaitu musnad dan musnad ilaih. Musnad ilaih adalah salah satu rukun dari kalimat atau jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Harus kita mengerti bahwa dalam sebuah kalimat itu terdiri dari dua cabang, yaitu jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Saya bercontoh pada kalimat Zuhairun mujtahidun. Zuhairun sebagai mubtada dan mujtahidun sebagai khabar. Dan yang kedua ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini terdiri atas fi'il fa'il atau juga naibul fa'il, pengganti fa'il. Saya bercontoh pada kalimat Soma aliyun. Soma sebagai fi'il dan aliyun sebagai fa'il, yang mana dari dua jumlah itu masing-masing juga terdiri atas musnad dan musnad ilaih. Contohnya seperti pada kalimat yang pertama tadi, Zuhairun mujtahidun. Zuhairun itu sebagai musnad ilaih dan mujtahidun sebagai musnad. Atau juga kalimat yang kedua, Soma aliyun. Soma sebagai musnad dan aliyun sebagai musnad ilaih. Nah, dari dua contoh tadi beda posisi musnad dan juga musnad ilaihnya. Ketika di kalimat atau jumlah fi'liyah, musnad ilaih terletak di depan, kemudian yang kedua baru musnad. Adapun untuk jumlah fi'liyah, musnad dulu baru kemudian musnad ilaih. Pada dua contoh tadi ada perbedaan, hanya saja letak penempatan fungsi sintaksisnya yang tidak sama. Hulayaini menyebutkan musnad ilaih adalah ma hukimat alaihi bisyai. Maksudnya yaitu sebagai sesuatu yang dihukumi atau ditandai oleh suatu hal, yang pada dasarnya musnad ilaih ini mempunyai i'rab yang tetap, yaitu beri'rab rafa. Akan tetapi terkadang juga bisa beri'rab nasab ataupun khafad, tergantung bagaimana fungsi atau kedudukan musnad ilaih itu sendiri. Saya beri contoh untuk rafa'nya seperti Soma aliyun. Soma sebagai musnad dan aliyun sebagai musnad ilaih. Kemudian contoh yang mansub bil fathah seperti Inna Umara adilun. Umara sebagai musnad ilaih dan adilun sebagai musnadnya. Dan untuk yang khafad saya bercontoh wa kafa billahi syahidan.
lafaz Allah sebagai khafadnya. Adapun untuk anwa'ihi atau macam-macamnya dalam musnad ilaih itu ada 6 macam. Yang pertama ada mubtada, yang kedua ada fa'il, yang ketiga ada naibul fa'il, yang keempat ada isimnya kana wa akhwatuha, yang kelima ada maf'ul awal min dhanna wa akhwatuha, dan yang terakhir yang keenam yaitu maf'ul awal min ara wa akhwatuha. Saya mulai dari mubtada dulu. Saya beri contoh untuk yang mubtada seperti pada kalimat Allahu nurus samawati wal ardh. Yang kedua pada fa'il saya beri contoh seperti kalimat khatamallahu ala qulubihim. Tentunya perlu kita ingat bahwa ketika ada fa'il mesti ada fi'il. Nah, pada kalimat tadi fi'ilnya yaitu khatama. Tentu fa'ilnya yaitu lafaz Allah. Yang ketiga ada naibul fa'il. Yang perlu kita ingat dari kata naibul fa'il supaya tidak keliru yaitu jika fa'il itu terletak sesudah fi'il mabni maklum. Akan tetapi jika di naibul fa'il yaitu fi'ilnya terletak setelah yang mabni majhul. Contohnya saya kasih contoh kalimat kutiba alaikumus siyam. Nah, lafaz kutiba ini sebagai fa'il dan alaikumus siyam sebagai naibul fa'il. Yang keempat ada isimnya kana wa akhwatuha. Saya kasih contoh seperti kalimat innal munafiqina lakadzibun. Nah, setelah inna ada lafaz al-munafiqina. Nah, itu yang menjadi musnad ilaihnya. Yang kelima yaitu ada maf'ul awal min dhanna wa akhwatuha. Kenapa saya sebutkan maf'ul awalnya saja? Karena dalam dhanna wa akhwatuha itu ada 2 macam maf'ul. Saya kasih contoh seperti kalimat dhannal ustadzu Muhammadan ghaiban. Maka maf'ul yang awal yaitu pada kalimat Muhammadan. Maf'ul keduanya ghaiban. Dan yang terakhir yang keenam yaitu maf'ul awal min ara wa akhwatuha. Saya beri contoh pada kalimat ra'aitu anna tullaba mujtahidina fi dirasatihim. Nah, untuk selanjutnya pada musnad ilaih itu sendiri bisa masuk ke beberapa akhwal. Di sini ada beberapa akhwal dari musnad ilaih, yaitu ada 6 akhwal. Secara lengkapnya, yang pertama ada az-zikr, yang kedua ada al-hadfu, yang ketiga ada at-ta'rif, yang keempat ada at-tankir, yang kelima ada at-taqdim, dan yang keenam ada at-takhir. Jadi di sini karena pembahasannya cukup panjang di musnad ilaih, maka saya bagi ke dalam 2 video saja ya. Jadi tonton juga video saya yang selanjutnya mengenai musnad ilaih, lanjutan dari musnad ilaih ini. Langsung kita pertama ke az-zikr.
atau menyebutkan musnad ilaihnya. Nah, seperti namanya kan, az-zikr, yaitu menyebutkan. Nah, dalam az-zikr ini ada beberapa tujuan. Yang pertama ada tujuan al-idah wat tafriq, menjelaskan subjek pada nisbahnya. Saya beri contoh kalimat Muhammadun muhadirun. Muhammad seorang penceramah. Maka Muhammadun muhadirun ini jawaban dari manil muhadir. Yang kedua ada tujuan dha'fu fahmus sami', lemahnya pemahaman pendengar. Saya beri contoh pada kalimat Ahmadu za'imun salihun. Yang ketiga ada ar-raddu 'alal mukhatab, atau juga penolakan pada mukhatab. Saya beri contoh pada kalimat Allahu wahidun. Allahu wahidun ini merupakan penolakan dari bentuk kata atau keterangan dari Allahu salisun salasah. Yang keempat ada at-taladdud, atau juga senang menyebutnya. Kalian pernah dengar kata man ahabba syai'an kasratu dzikr. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan menyebut-nyebutnya. Saya beri contoh untuk at-taladdud ini, yaitu pada kalimat hal yuhibbuka habibaka, yuhibbani habibani. Nah, itu. Untuk yang kelima ada al-ihanah, atau untuk menghina. Saya beri contoh pada yang kelima ini seperti pada kalimat ja'a sarib. Dari pertanyaan hal hadara sarib. Nah, kemudian yang kedua yaitu al-hadfu, atau membuang musnad ilaihnya. Maksudnya melepas musnad ilaihnya. Dalam al-hadfu ini terbagi ke dalam 3 macam, yaitu yang pertama ada muayyin maklum. Saya beri contoh untuk muayyin maklumnya pada kalimat alimul ghaibi wasyahadah. Lafaz Allahnya tidak disebutkan pada kalimat yang tadi, karena sudah tahu bahwa itu merujuknya ke Allah. Yang kedua ada dhaikul maqami anil itaril kalam, atau meringkas atau juga sempitnya kalam. Saya beri contoh untuk yang ini kalimat qala li kaifa anta, qultu alil, luar biasa. Jadi singkatkan, luar biasa, alil. Dan yang ketiga yaitu rudaimul wa husnul tawil. Singkatnya pada kalimat hadhihi misalnya. Nah, itu saja, sekian presentasi dari saya. Saya akan lanjutkan pada video yang kedua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.